Penasaran kan jawabannya? Mau dijawab sekarang ya? Itu buku setebal ini, Ibu mau baca sempat nggak itu? Kayaknya sok sibuk semua, sibuk buka handphone. Apa jawaban beliau? Dua. Yang mengatakan ini dua jenis orang. Satu, al-muhaqqiqun, ahli hakikat, yang memang rohaninya sampai ke sana. Dia faham apa yang dia katakan. Yang kedua, az-zanadiqah, orang-orang zindik berperilaku berjubah tasawuf tarekat, tasawuf tarekat. Pertama, pertanyaan yang bagus itu kritis. Ya. Apa maksudnya ketika ada orang mencari Nabi Khidir gitu ya, terus Nabi Khidir bilang saya yang pertama saya tidak mendapatkan riwayat ini secara sahih, tapi ini berkembang secara private di kalangan ahli-ahli spiritual. Ya, tapi secara riwayat ahli hadis ini tidak ditemukan. Tapi itu ada dalam kisah-kisah spiritual ahli-ahli rohani. Mengenai Nabi Khidir, Bapak Ibu, sebagian besar ahli hadis, kata Syekh Yasin Al-Fadani, ahli hadis di Mekah, beliau ini ada dan masih hidup. Ya. Ada dan masih hidup. Hampir setiap ulama kita ketemu, termasuk ulama ibu yang di depan. Namun ada yang hakikinya, ada yang pancarannya. Gitu. Terus yang kedua, Nabi Khidir itu ajaran pokoknya adalah tauhid. Ajaran pokoknya adalah tauhid. Ini juga yang dia berbagi dengan Sayyidina Musa. Yang diajarkan ke Sayyidina Musa itu. Karena orang kalau bertauhid, walaupun zahirnya terlihat aneh, sebenarnya itu tidak. Ya. Nah, bagaimana kok ada Nabi Khidir atau wali ketika ditanya, lalu dia jawab, aku Allah. Gitu. Jika orang ini yang menjawab guru Syekh Abdul Rauf As-Singkali tadi, Al-Jawi Al-Fansuri, yang 20 tahun di Madinah, guru dia namanya Syekh Ibrahim Al-Qurani, ahli hadis, ahli akidah, mursyid tariqat, 40 tariqat. Beliau menjawab. Ya, apa jawaban beliau? Dalam syarah Tuffah Mursalah, judul kitabnya seingat saya Ithafud Dzaki. Ya. Bukunya silakan cari, Wahdatul Wujud. Menyoal Wahdatul Wujud yang ditulis guru saya di kampus dulu, Profesor Oman Fathur Rahman. Jadi bukunya sudah di-Indonesiakan. Ibu cari ya, sudah ada online-nya itu. Profesor Oman Fathur Rahman. Ya, beliau profesor di UIN dan juga ngajar di pesantren Al-Hamidiyah Depok. Ya. Dulu saya belajar manuskrip kepada beliau, semoga Allah memberkahi hayat beliau. Nah, salah satu yang beliau kaji waktu dia S2 di UI, ya, tentang orang berkata aku Allah. Itu gimana hukumnya? Ternyata inilah hebatnya spiritual ulama-ulama Nusantara sedari dulu. Jadi ada surat dikirim dari negeri kita, dari Aceh, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumbawa, dari mana-mana, sampai ke Mekah Madinah. Salah satunya sampai kepada Syekh Abdul Rauf. Apa pertanyaannya? Wahai Tuan Syekh, apa pandangan akidah Ahlu Sunnah mengenai orang yang berkata wujuduna wujud kami ini wujudnya Allah, tiadalah aku kecuali akunya Allah. Ini hukum orang begini gimana? Anallah, akulah Allah. Itu hukum orang statusnya apa? Yang nanya orang kita, yang jawab siapa?
ulama di Madinah. Penasaran kan jawabannya? Mau dijawab sekarang ya? Itu buku setebal ini. Ibu mau baca sempat nggak itu? Kayaknya sok sibuk semua. Sibuk buka handphone. Apa jawaban beliau? Dua. Yang mengatakan ini dua jenis orang. Satu, al-muhaqqiqun, ahli hakikat, yang memang rohaninya sampai ke sana. Dia faham apa yang dia katakan. Yang kedua, az-zanadiqah, orang-orang zindik berperilaku berjubah tasawuf tarekat, tasawuf berjubah ilmu-ilmu ma'rifat. Padahal dia orang-orang zindik. Zindik ini sesat, fasik. Jadi dua. Kalau ahli hakikat, dia menyaksikan dirinya lenyap, tiadalah dirinya, yang ada hanya yang mengadakan dirinya, yaitu Allah Subhanahu. Maka ketika hal itu datang dan dia mengatakan wujuduna, wujud kami tiada, yang ada hanya wujud Allah. Wujuduna, wujudullah, wujud kami fana, yang bakok hanya wujud Allah. Orang ini ahli hakikat, ahli sunnah, dan mereka wali Allah. Ini jawaban beliau. Tapi ada yang enggak, cuma ngaji-ngaji dengar muping, dengar di YouTube, ada orang buka kajian ma'rifat. Tiadalah diri kecuali yang terdiri. Tiadalah aku sang insan kecuali hakikat insan. Hakikat insan adalah ujung-ujungnya di dalam diri ini ada Muhammad. Rasul masih ada namanya Muhammad. Bukan Muhammad yang berkubur di Madinah itu, tapi Muhammad yang ada dalam diri ini. Maka ini, wujud ini adalah wujud Allah. Nah, orang-orang begini ngajinya di pakai telinga, yang main cuma otak. Dia nggak pakai zauq rohani. Orang begini rata-rata kesombongan spiritualnya tinggi. Jadi ngaji ma'rifat tambah sombong. Ini contoh, ini akibatnya. Nanti coba cek. Nanti orang-orang itu sombong. Tapi kalau yang pertama enggak. Apa yang disombongkan? Wujud kami tiada. Yang ada hanya wujud Allah. Beda tuh. Nah, yang kedua itu lain yang dia rasa, lain yang dia kata. Ini yang dikatakan Imam Surawardi, hati-hati orang bicara ma'rifat cuma karena dengar-dengar orang, cuma karena menghafalkan lembaran-lembaran tulisan-tulisan lama dari gurunya, dia tidak betul-betul masuk ke alam itu. Nah, orang seperti ini hukumnya zindik, tidak boleh mewalikan mereka dan tidak boleh memaafkan mereka dalam hukum syariat. Kena di dalam hukum syariat. Itu sebabnya saya jadi paham Sunan Kalijaga kenapa mesti membereskan sesi Tijenar. Bukan sesi Tijenarnya yang diberesin, tapi isu tentang sesi Tijenarnya yang diberesin. Ya, isunya. Maka di Serat Centini, seingat saya, itu disebut bahwa yang dipancung itu, yang dieksekusi itu bukan sesi Tijenar, tapi sosok yang bukan sesi Tijenar yang ditaruh. Karena Sunan Kalijaga faham sesi Tijenar ini ahli hakikat, cuma isunya nggak beres. Ada orang yang menisbatkan, mengaku-ngaku dirinya pengikut sesi Tijenar dan mengklaim itu adalah sesi Tijenar, pada mereka zindik. Gitu. Ini yang saya dapat versi guru-guru kami. Ya. Tapi tetap saja secara ilmu hakikat, walaupun yang dialami kelompok pertama, nah, ini pandangan Syekh Qurani, sekarang pandangan Al-Fakir saya, hamba Allah yang bernama Ar-Razi Hashim. Ya, meskipun secara hakikat yang wujud benar-benar wujud itu hanya Allah, betul? Tapi secara adab Sayyidina Muhammad SAW tidak elok mengatakan wujud kami, wujud Allah.
maka al-aula lebih utama tidak mengatakannya kecuali di luar kesadarannya. Paham maksudnya? Kalau kelompok pertama itu dia sadar dan dia mengatakan itu, tapi dia ada rasanya, bukan lagi sedang ekstase, kan? Ya kita maafkan. Tapi al-aula, adab yang paling tinggi, adab Sayyidina Muhammad SAW. Kecuali makom ente lebih tinggi dari makom Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Coba buka satu hadis saja. Adakah Nabi Muhammad SAW mengatakan wujudku wujud Allah? Waktu beliau sedang sakar, ekstase, mabuk. Ada nggak? Mabuk bertuhan? Nggak ada. Semabuk-mabuknya rindu Rasulullah SAW kepada Allah. Itu coba perhatiin. Jangankan kepada Allah. Jibril itu sebenarnya ngambil ilmu dari Nabi Muhammad SAW secara batin. Tapi secara zahir ilmu malaikat, Nabi berguru ke Jibril. Bab Mi'raj dalil bahwa Jibril gak lebih tinggi dari Nabi Muhammad. Benar nggak? Tapi ketika Jibril gak turun-turun, Nabi Muhammad SAW rindu. Sekian bulan baru turun. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Saking akrabnya. Ente kemana aja bro? Ini tunggu-tunggu. Itu ngomongnya. Ternyata Jibril mau turun. Jibril itu walaupun dia makhluk nur, tapi nurnya nur jisim. Masih ada materinya. Ketika materi ini mendekati rumah Sayyidina Muhammad SAW, ternyata di bawah kasur Nabi, di depan Nabi, ada anjing, ada tikus. Jadi Jibril itu higienis ya. Ya, higienis ya. Dia jijik yang mau itu. Gak jadi masuk. Harusnya datang hari ini, gak datang besok datangnya. Kata Nabi Muhammad SAW, ini kemana aja? Saking akrabnya. Kalau nggak akrab, mungkin nggak Nabi ngomong begitu. Paham hubungan Nabi dengan Jibril? Kalau antum ketemu malaikat, ya malaikat gitu-gitu kali ya. Kayaknya mau gimana gitu ke malaikat tuh. Nah, Bapak Ibu, itu jawabannya. Kan panjang kan jadinya. Udah lebih dari 15 menit. Ya. Yang kedua tadi, maksud Ustazah Halimah itu tawassul, bukan berdoa kepada Nabi, tapi berdoa menyertakan cinta kepada Nabi. Beda ya? Jadi yang dimaksud oleh itu bukan ustazah, syarifah. Yang adab itu beliau ini kan tawadhu sekali. Ya, nggak mau menyebut dirinya syarifah. Ternyata ada kecil kali. Sekarang orang membantah nasab. Ya, tapi kan kita tahu belakangnya Al-Aidrus. Al-Aidrus berarti syarifah. Jadi kalau saya nyebut beliau Ustazah Syarifah Halimah Aidrus. Kita sangat hormat. Itu murid-murid yang berhasil dibentuk oleh Habibana Omar dan istri beliau ya Hubabah Nur. Ya, gurunya wali, muridnya ilmu wali. Ya. Jadi itu saking adabnya. Jadi ini bukan bab tauhid, ini bab adab. Di bab adab, sertakan doamu menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan minta doa, tapi bermohon, wahai baginda, tolong terima kami jadi umat engkau. Sehingga doa kami didengar oleh Allah. Tahu ibu kenapa? Allah itu hanya mandang qalbu Nabi Muhammad SAW. Qalbu ibu gak dipandang oleh Allah. Kalau gak ada cinta kepada Nabi, kenal Nabi Muhammad dari siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa? Kenal Nabi Muhammad. Al-Quran bisa ngomong. Al-Quran bisa ngomong, mushaf gak bisa. Buku bisa ngomong. Yang ngajarin baca buku Quran itu siapa? Kita itu sering sombong. Bilang, ikut Quran aja, gak usah ikut guru. Emang ente bisa Quran tanpa guru? Sang Maha Guru itu bernama Rasulullah SAW. Itu maksud beliau lebih kurang.
Ya, paham ya? Terus terakhir tadi siapa? Ibu itu kalau ibu pakai jiwa, ego, nafs, ibu merasa akan diuji. Tapi kalau ibu pakai kolbu, ibu akan merasa sedang dipuji oleh Allah. Ya, karena setiap kali melihat tuh anak ibu pasti nyebut nama Allah. Allah maunya sedang apa sih? Maka ibu hitung-hitung dari kemarin, dari waktu dia baru masih kecil sampai sekarang, awal sadar anak punya berkebutuhan khusus begitu, sudah berapa kali ingat Allah asbab dia. Allah jadikan dia asbab ibu ingat Allah dan ngaji pagi. Jadi kalau bukan karena si anak itu, saya gak yakin ibu ngaji pagi. Padahal semua pengajian yang tulus kepada Allah itu sudah dilihat oleh baginda Nabi Muhammad SAW di waktu hidup. Uridat alayya amal ummati. Semua amal umatku sudah disetorkan Nabi Muhammad SAW. Sekarang zohir. Ya. Lalu apa yang dilakukan? Kalau anak itu berkaki, kita ajar dia jalan. Kalau anak itu bertangan, kita ajar dia mengayuh. Kalau anak itu bersayap, kita ajar dia terbang. Seperti anak burung. Tapi kalau anaknya tidak begitu, ajarkan yang sesuai. Maka anak seperti itu jangan diajarkan menghafal. Jadi anak seperti itu ruhnya ketika terjadi connect, ya, munasabah, taswiyah dalam bahasa Arab antara ruh dengan tubuh, itu sudah sempurna. Tapi dalam proses munasabah taswiyah itu ada gangguan, mungkin faktor kosmetik yang tercipta dari kimia atau konsumsi obat kimia atau terkena radiasi tertentu, maka koneksi si rohani dengan tubuh anak ini terganggu. Jadilah apa yang kita sebut berkebutuhan khusus, atau ada anak yang putus-putus jadinya, nauzubillah min dzalik. Tubuh masih utuh, cuma ada hubungan rohaninya. Tapi ingat ibu, rohani dia utuh. Cuma koneksi rohani dengan si tubuh dia yang sedikit ada penghalang, agak telat. Maka sentuh saja rohaninya. Setiap hari bacalah Al-Fatihah untuk dia. Tidak usah menuntut dia bisa hafal juz amma, baca ikut. Karena kesolehan itu bukan dengan baca juz amma dan Quran, tapi dia ngikutin. Buktinya ibu sholat, dia ikut sholat. Ajak dia zikir, nanti dia ikut zikir. Ya, tidak usah kemudian menuntut apa-apa dari itu si anak. Anak itu anugerah dan amanah, terima saja amanah. Ya. Oke, cukup. Gimana cara supaya connect? Kenali Allah dengan kolbu. Kenali sifat-sifatnya lebih banyak, maka koneksi kolbu akan lebih banyak. Kalau nggak bisa juga, satu bagian terakhir, kita akan fokus menyambut orang kalau kita punya memori tentang kebaikan orang itu. Kalau guru, kebaikan ilmunya. Kalau dermawan, kebaikan dermanya. Kalau kawan, kebaikan pertemanannya. Itu yang membuat kita utuh berteman. Maka tiadalah yang lebih utuh menjadi Tuhan kepada hambanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu, semoga Allah Ta'ala menyampaikan hajat kita mengenalnya. Amin. Itu mesti pakai talqin. Jadi untuk zikir kolbu mesti dengan talqin zikir. Talqin itu Bapak Ibu beda dengan ngaji begini. Talqin zikir itu kalau udah benar-benar, jangankan langsung rekaman di YouTube aja itu menggetarkan kolbu. Apalagi langsung di talqin. Ya.
Bentuknya cuma guru membimbing murid, tapi hakikatnya lebih dari itu. Guru itu nyuapin, kalimah diambil dari hadirat Allah, lalu diolah di kolbu dia, ditumpahkan ke kolbu murid. Gitu. Jadi guru zikir itu nggak mudah. Mimpin yasinan gampang. Ya, baca buku yasinan selesai. Mimpin sholawat gampang, mimpin tahlilat gampang. Tapi membimbing, memasukkan kalimah dan ke dalam kolbu itu butuh ijazah, perlu proses. Dan guru pun nggak sembarang ngasih. Nanti dikasih mutiara ke murid, dikira itu gundu. Besok dia buang-buang. Kena isu Palestina dikit udah bubar. Bubar serius. Orang-orang yang saya talkin zikir cuma isu Palestina beda sama dia bubar sama saya. Makanya semenjak saat itu saya tambah ketat lagi talkin orang. Dulu kita buat talkin terbuka di mana-mana. Guru saya diisukan sedikit dia bubar. Berarti belum siap. Muncul lagi pemahaman yang dibubar. Ini nggak mudah. Jadi ada orang yang ngobrol talkin. Sekarang saya bertobat dari ngobrol talkin. Walaupun selama ini kita nggak pernah ngobrol. Orang kalau mau talkin kita buat tahapan-tahapan dulu. Tapi mulai sekarang saya lebih ketat lagi mentalkin zikir orang. Karena bagi kami bertorikot mengajar zikir bukan mencari penghidupan. Jadi bukan banyak-banyakin murid. Enggak. Untuk apa? Nyebar mutiara kita dibuang. Antum kasih hadiahnya dibuang. Gimana perasaannya? Ya, sedih kita. Dendam sih enggak, sedih aja. Ya Allah, mutiara yang aku kasih dibuang. Gitu. Sedih kita. Guru itu setiap hari itu murid. Setiap hari guru dapat Fatihah dari saya. Cuma nggak berasa kan? Ya, nggak berasa. Kalau yang ikut zikir berasa. Karena kekuatan fokus zikir dia akan tambah kuat. Ya, barangkali itu Bapak Ibu. Semoga Allah Ta'ala menjawab hajat-hajat kita. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati wat tabi'in sayyidina Abu Bakar wa Utsman wa Ali wa sayyidi Abdul Qadir Jilani kutub rabbani qadasallahu sirruhu wa Abil Hasan Syazili qadasallahu sirruhu wa Muhammad Bahid Syahab Jabati qadasallahu sirruhu wa Ahmad Tijani qadasallahu sirruhu Amr Rifai qadasallahu sirruhu Ahmad Rifai wa Ahmad bin Idris al-Idrisi wa Muhammad al-Samani qadasallahu sirruhu wa Maulana Khalid al-Baghdadi wa Dimashqi qadasallahu sirruhu وجميع الأولياء الصالحين والمرشدين والمعلمين ووالدينا ووالديكم الفاتحة. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عظيم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله, limpahkanlah ya Allah kasih sayang Engkau kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga melimpah juga kasih sayang yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad SAW itu kepada kalbu kami, kepada akhlak kami, kepada tabiat kami, sehingga akhlak kami mengikuti akhlak beliau, cahaya kalbu kami terang menjadi seperti kalbu beliau. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, mohon tetapkan hati kami untuk tetap mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, apapun yang terjadi di dunia ini, tolong jangan ubah isi hati kami kecuali hanya bertambah cinta kepada Engkau, bertambah rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, ighfir lana dzunubana. Ya Allah yang maha tahu semua aib kami, semua dosa kami. Engkau maha tahu dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa lisan kami, dosa tangan kaki kami, dosa kemaluan kami, dosa semua yang ada dalam tubuh kami, dosa keluh kesah kami, dosa buruk sangka kami kepada Engkau, kepada kekasih Engkau, kepada hamba-hamba Engkau, dosa kami lalai mengingat Engkau. Semua dosa-dosa ini ya Allah, mohon Engkau ampuni, mohon ditutupi dengan rahmat kasih sayang Engkau.
Allahumma ya Allah, kami mempunyai penyakit-penyakit kolbu ya Allah. Innana marda ya Rabbana. Ya Allah, kolbu kami sakit ya Allah. Kolbu kami berpenyakit ya Allah. Orang sakit tidak menikmati makan dan minum. Inilah yang terjadi pada diri kami ya Allah. Rasul engkau mengatakan zikrullah la ilaha illallah adalah makanan kolbu. Tapi kami hamba engkau yang berpenyakit kolbunya ini tidak menikmati zikir la ilaha illallah. Maka ya Allah, sembuhkan kolbu kami yang sakit ini. Sembuhkan jiwa kami yang sedang cedera ini. Sembuhkan pikiran kami yang tidak lurus ini. Allahumma birahmatika ya arhamar rahimin irham. Ya Allah, ibadah kami tidak cukup untuk menggapai mengundang kasih sayang Engkau, apalagi mendapatkan surga Engkau. Tapi ya Allah, rahmat Engkau lebih luas, bahkan lebih luas dari langit dan bumi, apalagi daripada kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, dosa kami sampai kepada langit setinggi gunung, tapi kami percaya ya Allah, rahmat Engkau setinggi aras Engkau ya Allah. Maka ya Allah, aghriqna fi bahri rahmaniyatik. Celupkanlah kami dalam lautan samudra kasih sayang Engkau. Sehingga ketika kami dikeluarkan darinya, lisan kami berkata bertutur kasih sayang. Pandangan kami memandang dengan penuh kasih sayang. Jika kami mendengar dengan kasih sayang. Jika kami berpikir dengan kasih sayang. Dan matikan kami ya Allah dalam kasih sayang Engkau. Kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.